Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sinyal untuk memulai sistem pembelajaran atau sekolah tatap muka di wilayah yang kasus COVID-19-nya sudah mulai turun atau setidaknya di wilayah yang menerapkan PPKM level 2 dan 3. Lalu apakah dunia pendidikan Indonesia sudah siap dengan pembelajaran tatap muka? Selengkapnya akan disampaikan Febrian Ahmad. Silakan Febri. Ya, Subi, terima kasih. Pemirsa, selama lebih dari setahun, peserta didik atau pelajar dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP hingga SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi harus menjalani pembelajaran jarak jauh secara online akibat dari pandemi COVID-19. Namun kini angin segar untuk kembali memulai pembelajaran tatap muka atau secara langsung kembali datang setelah Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pendidikan memberikan isyarat untuk segera memulai sekolah tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan yang baik dan juga benar. Rencana sekolah tatap muka ini juga sudah kembali mencuat setelah Presiden memberikan jawaban atas pertanyaan kapan sekolah tatap muka akan kembali digelar. Kita akan menyimak bersama pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau vaksinasi terhadap pelajar di Madiun, Jawa Tengah pada 19 Agustus 2021. Nanti kalau semuanya, untuk semua pelajar di seluruh tanah air, kalau sudah divaksin, silakan dilakukan langsung belajar tatap muka, karena SKB-nya 3 Menteri kan sudah ada. Ya. Nah, tetapi juga kita semuanya harus hati-hati, jangan sampai nanti kalau pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar COVID. Ini yang harus kita hindari. Oleh sebab itu saya titip agar yang namanya pakai masker ini harus, meskipun sudah divaksin, tetap dinantikan. Ya, pemirsa, dari ungkapan Presiden Joko Widodo di Madiun, Jawa Timur tadi dapat dikatakan bahwa vaksinasi merupakan salah satu kunci untuk kembali memulai sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka. Kita akan melihat seperti apa vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap usia pelajar, yakni 12 sampai dengan 17 tahun. Dapat dikatakan ini adalah usia SMP sampai dengan SMA. Target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk vaksin usia 12 dan juga 17 tahun adalah sebanyak 26,7 juta. Sementara itu untuk dosis pertama yang sudah disuntikan kepada pelajar adalah mencapai 2,4 juta atau hanya 9,17% saja. Dan juga untuk dosis kedua yang sudah disuntikan adalah sebesar 1,2 juta atau 4,5% saja dari total target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Sementara itu untuk tenaga pendidik yang meliputi guru, baik itu PNS ataupun honorer, dosis pertama yang sudah disuntikan adalah sebanyak 2,2 juta dan juga 1,8 juta untuk dosis kedua. Tentunya angka ini juga diketahui tidak begitu merata untuk di seluruh Indonesia dikarenakan hanya ada 6 provinsi saja di Indonesia yang sudah mencapai penyuntikan vaksin untuk pelajar usia 12 sampai dengan 17 tahun mencapai persentase di atas 10%. Kita akan melihat provinsi mana saja yang sudah mencapai angka 10%. Hanya ada 6 provinsi di Indonesia. Yang tertinggi adalah Provinsi Bali, di mana untuk di Bali dosis pertama sudah disuntikan sebanyak 93% dari target dan juga dosis keduanya mencapai 71,81%. Untuk DKI Jakarta berada di posisi kedua, di mana DKI Jakarta sudah sebanyak 77,11% pelajar usia 12 sampai dengan 17 tahun menerima vaksin dosis pertama. Selanjutnya ada Kepulauan Riau dengan persentase dosis pertama adalah 38,30%, Sulawesi Utara dengan persentase 19,62% dosis pertama, Yogyakarta dengan persentase 15,05% dan juga Banten yakni 10,34%. Hanya 6 provinsi ini saja yang sudah mencapai 10%, sementara untuk provinsi lain dari Indonesia sampai dengan sekarang masih terus mengejar dan juga persentasenya pun masih cukup rendah, yakni berada di bawah 10%. Meskipun demikian, tentunya kita juga melihat bahwa vaksinasi pelajar ini jumlahnya juga masih kurang, sehingga ada ungkapan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau dari Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa ada sejumlah syarat yang akan diberikan untuk dapat menyambut dari sekolah tatap muka. Ini adalah pernyataan dari Nadiem Makarim yang merupakan Mendikbudristek diungkapkan
Pertanggal 19 Agustus 2021, Nadiem mengatakan bahwa bagi sekolah yang peserta didiknya belum mendapatkan giliran vaksinasi, sekolah di wilayah PPKM level 1 dan juga 3 tetap dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Ada sejumlah syarat yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Kita akan melihat syarat apa saja yang diajukan atau dikeluarkan dan wajib diikuti oleh peserta didik dan juga sekolah. Ini merupakan sekolah tatap muka menurut Mendikbud yang kami kutip dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Ristek. Di mana syarat yang pertama yang wajib untuk diikuti adalah kapasitas kelas dalam belajar tatap muka nanti adalah sebanyak 50%. Dengan jumlah maksimal siswa adalah 18 orang per kelas. Sementara itu untuk jarak antar siswa ini juga diatur di mana bangkunya harus berjarak sekitar 1,5 meter dari satu bangku ke bangku yang lainnya. Dan juga tidak boleh ada kerumunan seperti makan bersama, kantin maupun kegiatan ekstrakurikuler. Ini pemirsa, peraturan ini mengacu pada SKB 3 Menteri yang juga sudah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun untuk melengkapi aturan yang dikeluarkan oleh 3 Menteri tersebut, ada juga aturan tambahan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Di mana yang pertama adalah pemerintah menetapkan pembelajaran tatap muka terbatas pada wilayah PPKM hanya level 1 dan juga 3 saja. Artinya, untuk wilayah yang masih menerapkan PPKM level 4, ini harus tetap melaksanakan pelajaran jarak jauh atau secara online. Lantas, seperti apa kesiapan dari sejumlah sekolah yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh? Ternyata bukan hanya dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan saja, melainkan juga KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengajukan sejumlah syarat agar pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan dengan baik dan juga benar. Yang pertama adalah KPAI mengusulkan agar sekolah bisa memastikan sudah penuhi kebutuhan penyelenggaraan tatap muka secara terbatas, termasuk bagaimana protokol kesehatannya dilakukan oleh pemerintah dan juga tiap sekolah. Kemudian juga KPAI menambahkan bahwa minimal 70% warga sekolah termasuk peserta didik sampai dengan siswanya harus sudah divaksinasi. Kemudian juga positivity rate dari COVID-19 di lokasi yang akan melakukan pembelajaran jarak dekat atau tatap muka sudah harus mencapai 5% atau sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh WHO. Tentunya alasan yang dilakukan oleh KPAI ini adalah untuk dapat melindungi dari tiap siswa dan juga pelajar di tengah pembelajaran tatap muka yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Sementara itu ada juga data yang kami dapatkan bahwa seperti apa kesiapan dari tiap sekolah yang ada di Indonesia untuk dapat menyambut dari tatap muka ini. Kita akan melihat data yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Ristek bahwa dari 540.000 sekolah di Indonesia yang sudah diberikan izin PTM terbatas, totalnya adalah sebanyak 60%. Artinya masih ada sekolah-sekolah lain yang belum mendapatkan izin. Dan juga perlu diingat bahwa jika ada sekolah yang ingin mengikuti pembelajaran tatap muka, mereka harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Barulah jika sudah di-approve bisa mengikuti aturan ataupun pembelajaran tatap muka. Perlu dicatat juga bahwa menurut Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, sudah sebanyak 93% sekolah di Indonesia sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga benar. Kemudian juga 87% sekolah sudah siap air bersih untuk dapat sarana cuci tangan. Dan juga 96% sekolah di Indonesia yang terdaftar oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan sudah menyediakan toilet bersih. Kemudian yang paling terakhir ini adalah yang penting juga, yakni 87% sekolah sudah siap untuk disinfektan. Syarat-syarat ini menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dimulai jika pandemi COVID-19 ini kasusnya sudah mulai menurun dan bisa diterapkan di lokasi wilayah dengan PPKM level 1 sampai dengan 3. Meskipun vaksinasi tengah digencarkan dan sekolah-sekolah sudah bersiap untuk menyambut pembelajaran tatap muka, tentunya kita juga harus tetap waspada jangan sampai sekolah tatap muka ini justru menimbulkan potensi penularan COVID-19. Tentunya sinergitas antara pemerintah daerah dengan jajaran kementerian seperti Kementerian Pendidikan
Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, hingga Kementerian Kesehatan diharapkan tetap terjalin dengan baik agar mulainya pembelajaran jarak jauh mulainya pembelajaran tatap muka bisa sesuai dengan harapan.